Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang pencernaan dan penyerapan protein dan lemak. Perkenalkan, saya Maria Trisintia Biju selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya, yaitu Maria Trisintia Biju, saya sendiri, Elvi Dwinarti, Titania Lerina, Nabila Agus, Vivilia Putri Toyang, dan juga Fatwal Naura Hafsari. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak dosen, Pak Guru Amir Putra SGZ MSI, yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi pada hari ini. Next. Ya, langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh karena menyusun otot, kulit, enzim, hormon, dan antibodi, sekaligus memperbaiki jaringan yang rusak. Selain itu, protein juga mengatur keseimbangan cairan dan asam basa, serta dapat menjadi sumber energi sebesar 4 kcal per gram bila karbohidrat dan lemak tidak mencukupi. Kemudian yang kedua ada lemak. Lemak ini berperan utama sebagai sumber energi dengan menghasilkan 9 kcal per gram serta menjadi cadangan energi dalam tubuh. Lemak juga melindungi organ dan juga menjaga suhu tubuh, menyusun membran sel, dan membentuk hormon, serta membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Naura. Kepada Naura dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pencernaan protein pada mulut, lambung, dan juga usus halus. Yang pertama pada mulut. Pencernaan protein ini dimulai secara mekanis di mulut melalui proses mengunyah yang nantinya akan mempersiapkan makanan untuk dicerna lebih lanjut oleh lambung. Nah, pada proses ini tidak ada enzim protease yang signifikan yang disekresikan di mulut. Enzim amilase yang ada di mulut hanya untuk memulai pencernaan karbohidrat. Next. Selanjutnya, pencernaan protein pada lambung. Nah, pencernaan protein ini baru benar-benar dimulai di lambung dengan bantuan asam lambung atau HCl yang menurunkan pH kurang dari 3, yang akan menyebabkan denaturasi protein atau struktur tersier dan kuartener terurai. Kemudian HCl juga mengaktifkan pepsinogen yang akan menghasilkan pepsin. Pepsin ini adalah endopeptidase yang memutus ikatan peptida di dalam rantai polipeptida yang akan menghasilkan peptida yang lebih pendek. Next. Dan yang terakhir, pencernaan pada usus halus. Nah, saat kime masuk ke duodenum, hormon sekretin dan kolesistokinin akan merangsang pankreas untuk mensekresikan enzim proteolitik dalam bentuk zimogen, berupa tripsinogen yang akan diaktifkan oleh enterokinase menjadi tripsin. Kemudian kimotripsinogen menghasilkan kimotripsin, prokarboksipeptidase menghasilkan karboksipeptidase, kemudian proelastase menghasilkan elastase, dan enzim ini bekerja memecah protein yang akan menghasilkan tripeptida, dipeptida, dan juga asam amino bebas. Enzim di permukaan mukosa usus ini melanjutkan pemecahan sehingga hasil akhirnya itu menjadi asam amino bebas, dipeptida, dan juga tripeptida. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok saya Naura yang sudah menjelaskan pencernaan protein yang dimana mulai dari mulut, lambung, dan juga usus halus. Nah, untuk berikutnya penyerapan protein akan dijelaskan langsung oleh rekan kelompok saya Nabila Agus. Kepada Nabila dipersilakan. Ya baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi saya akan menjelaskan tentang penyerapan protein. Setelah protein dipecah menjadi potongan kecil oleh enzim pencernaan, penyerapan terjadi terutama di duodenum dan jejunum. Ada dua jalur utama penyerapan. Yang pertama itu asam amino bebas. Nah, ini asam amino tunggal masuk ke sel usus atau enterosit melalui transporter khusus di membran brush border. Transporter ini disesuaikan dengan jenis asam amino.
bisa untuk yang netral, basa, asam, atau imino. Mekanisme masuknya bisa melalui simpor bersama ion Na+ atau H+, antipor dengan molekul lain, atau difusi pasif jika perbedaan konsentrasi mendukung. Setelah masuk enterosit, asam amino dilepas ke darah melalui membran basolateral menuju vena porta hepatica. Yang selanjutnya yang kedua ada dipeptida dan tripeptida. Dipeptida dan tripeptida diserap lebih cepat dibanding asam amino tunggal. Mereka menggunakan transporter pengangkut peptida 1 yang bergantung pada ion H+. Setelah berada dalam enterosit, sebagian besar dipecah oleh peptidase sitosol menjadi asam amino bebas. Hasil akhirnya juga dilepaskan ke sirkulasi darah portal. Selanjutnya ada distribusi dan pemanfaatan. Setelah masuk ke vena porta hepatica, asam amino dibawa ke hati. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu digunakan langsung untuk sintesis protein, misalnya membuat enzim dan albumin. Kemudian diubah menjadi senyawa lain seperti glukosa melalui gluconeogenesis, asam lemak, atau urea sebagai bentuk pembuangan nitrogen. Kemudian yang terakhir itu didistribusikan ke jaringan tubuh lain sesuai kebutuhan, misalnya ke otot untuk membangun protein otot atau ke kelenjar untuk membentuk hormon. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok saya Nabila yang sudah menjelaskan penyerapan protein, yaitu penyerapan di usus halus yang terutama di duodenum dan juga jejunum. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Vivilia Putri Toyang. Kepada Vivi, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai pencernaan lemak. Yang pertama, di mulut dan lambung. Lemak mulai dicerna dalam mulut dan lambung dengan bantuan lipase lingual dan lipase lambung. Namun, kontribusinya kecil dibandingkan dengan pencernaan di usus halus. Yang kedua, itu di usus halus. Empedu yang diproduksi oleh hati dan disimpan di kantung empedu disekresikan ke usus halus. Garam empedu bertindak sebagai emulsifier, memecah tetesan lemak besar menjadi misel kecil, meningkatkan luas permukaan untuk enzim. Lipase pankreas atau enzim utama pencernaan lemak memecah triacylglycerol atau trigliserida menjadi 2-monosylglycerol atau MAG dan asam lemak bebas FFA. Next. Yang ketiga, hasil pencernaan. Produk utama pencernaan lemak yaitu asam lemak bebas, monoasilgliserol, kolesterol bebas, dan lisofosfolipid. Semua produk ini kemudian membentuk misel campuran yang stabil dalam lingkungan berair usus. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Vivi yang sudah menjelaskan pencernaan lemak yang dimana mulai dari mulut, lambung, hingga usus halus. Nah, untuk penjelasan selanjutnya tentang penyerapan lemak akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya Titania Lerina. Kepada Titania, dipersilakan. Baik, kita akan masuk ke penyerapan lemak, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu penyerapan di usus halus, duodenum, dan jejunum. Misal yang membawa asam lemak bebas, kolesterol, dan monoasilgliserol ini ke permukaan mukosa usus. Dan zat-zat berdifusi melewati membran sel, yaitu enterosit, yaitu sel epitel usus. Yang kedua, dipeptida dan tripeptida, di mana di dalam enterosit, asam lemak dan monoasilgliserol ini kembali disintesis menjadi triacylglycerol. Dan kemudian, kolesterol ini diesterikasi menjadi kolesterol ester. Dan fosfolipid ini juga direformasi. Selanjutnya. Dan yang ketiga yaitu pembentukan kilomikron, di mana lipid yang telah disintesis ini kembali dikemas
bersama protein yang membentuk kilomikron. Dan kilomikron ini masuk ke sistem limfatik melalui lakteal, yaitu pembuluh limfa usus, dan akhirnya masuk ke peredaran darah. Sekian dari penjelasan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Titania Lerina yang sudah menjelaskan tentang penyerapan lemak. Yang pertama itu ada penyerapan di usus halus, kemudian di peptida dan juga tripeptida, dan yang terakhir itu ada pembentukan kilomikron. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya, transfer ke sirkulasi itu akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya, Elvi Dwinarti. Kepada Elvi, dipersilakan. Baik, diucapkan terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transport ke sirkulasi. Setelah dicerna, produk akhir dari pencernaan protein dan lemak diserap dan diangkut ke sirkulasi melalui jalur yang berbeda. Perbedaan utama terletak pada ukuran molekul yang diserap dan sistem transportasi yang digunakan. Yang pertama, transportasi protein. Bentuk yang diserap, protein dicerna menjadi unit-unit terkecil, yaitu asam amino, serta dipeptida dan tripeptida. Kemudian mekanisme transportasi, asam amino dan peptida ini diserap oleh sel-sel usus halus atau enterosit, dan kemudian langsung masuk ke dalam kapiler darah yang berada di pili usus. Rute ke sirkulasi dari kapiler ini, mereka dialirkan ke dalam vena porta hepatica atau vena portal hati. Vena porta ini membawa darah yang kaya nutrisi langsung ke hati. Hati berfungsi sebagai pusat metabolisme dan distribusi awal, memproses, menyimpan, atau melepaskan asam amino ke sirkulasi sistemik sesuai kebutuhan tubuh. Kemudian yang kedua, transportasi lemak. Bentuk yang diserap, lemak dicerna menjadi monogliserida dan asam lemak bebas rantai panjang. Kemudian mekanisme transportasi, molekul-molekul ini tidak larut dalam air, sehingga tidak dapat langsung masuk ke dalam kapiler darah. Di dalam sel usus halus, monogliserida dan asam lemak ini disintesis kembali menjadi trigliserida. Trigliserida ini kemudian dikemas bersama dengan kolesterol dan protein tertentu menjadi partikel lipoprotein. Lipoprotein yang besar disebut kilomikron. Kilomikron ini terlalu besar untuk masuk ke kapiler darah. Kemudian rute ke sirkulasi, kilomikron disekresikan dari usus halus ke dalam pembuluh getah bening atau limfatik, khusus ke dalam fili yang disebut lakteal. Kilomikron mengalir melalui sistem limfatik, melewati kelenjar getah bening, dan akhirnya masuk ke ductus thoracicus atau saluran limfatik utama. Dari ductus thoracicus, kilomikron masuk ke dalam sistem peredaran darah di area vena subclavia kiri, bipas hati pada jalur pertama, dan didistribusikan ke dalam jaringan tubuh melalui sebelum mencapai hati. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Elvi yang sudah menjelaskan transfer ke sirkulasi. Berikutnya. Ya, dari semua materi yang sudah kami jelaskan tadi, dapat kami simpulkan bahwa pencernaan protein dan lemak itu melibatkan pemecahan menjadi bentuk sederhana agar dapat diserap tubuh. Protein dipecah menjadi asam amino di lambung dan usus halus, sedangkan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol di usus halus dengan bantuan empedu dan lipase. Kedua proses ini penting untuk menyediakan energi dan bahan pembangun bagi tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semua.